Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Sanum Nareswari. Kisah-kisah dari Mbak Sanum ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan yuk, nggak pakai kelamaan ya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Siapin kopi, cemilan, dan lain-lain, posisi nyaman. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Budak horor on Dukun Keluarga Pak Amir. Dian baru berusia 21 tahun, tetapi gigih menjalani hidup setiap hari. Setelah menyelesaikan jadwal kuliah di pagi hingga siang hari, ia langsung menuju tempat kerjanya di sebuah kafe yang ramai di tengah kota. Rutinitas itu membuatnya terbiasa dengan padatnya aktivitas harian, seolah waktu istirahat bukanlah sebuah kemewahan yang bisa dinikmati dengan mudahnya. Kafe tempat Dian bekerja memiliki nuansa modern dan hangat. Dinding-dindingnya didominasi oleh kaca besar yang memancarkan cahaya alami dari luar. Meja-meja kayu yang ditata rapi selalu dipenuhi pengunjung yang menikmati secangkir kopi atau sekedar berkumpul dengan teman. Setiap kali Dian melangkah masuk, ia langsung disambut oleh aroma kopi segar yang sedang diseduh dan suara riuh rendah obrolan pelanggan bercampur dengan bunyi mesin espresso yang menderu-deru di latar belakang. Sejak awal kuliah, Dian memutuskan untuk tetap bekerja di kafe ini. Pada awalnya, pekerjaan ini hanya untuk mengisi waktu dan membantu membayar biaya kuliah, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Dia sudah mengenal setiap sudut tempat ini, mulai dari mesin kopi hingga kebiasaan pelanggan tetap yang selalu datang di jam yang sama setiap hari. Pak Amir, bosnya, adalah seorang lelaki yang cukup baik. Usianya mungkin sekitar pertengahan 40-an, dengan perawakan sedikit gemuk dan kumis tebal yang membuat wajahnya terlihat lebih tegas. Meskipun penampilannya mungkin memberikan kesan yang galak, Dian tahu bahwa Pak Amir adalah tipe atasan yang peduli terhadap karyawannya. Dian, pekerjaan memang penting, tapi jangan sampai lupa menjaga dirimu sendiri ya, ucap Pak Amir suatu sore sambil menuangkan kopi untuk dirinya sendiri. Dian tersenyum lalu mengangguk. Pak Amir sering memberikan saran semacam itu, mengingatkan Dian untuk tidak terlalu memforsir diri karena dia tahu bahwa Dian selalu bekerja keras. Kafe itu selalu dipenuhi pengunjung, terutama pada sore hingga malam hari. Dian biasanya bertugas di balik meja bar, membuat kopi pesanan pelanggan. Tangannya sudah terlatih menyiapkan berbagai jenis minuman, mulai dari espresso hingga latte yang dilengkapi dengan seni foam yang seringkali mengundang pujian. Saat dia bekerja, gerakannya cepat namun tetap teratur, seakan setiap langkahnya sudah diatur oleh pengalaman. Tentunya setelah dia mendapatkan pendidikan khusus yang juga dibiayai oleh Pak Amir. Suatu sore yang sibuk, pelanggan terus berdatangan tanpa henti. Dian melirik jam di dinding. Sudah hampir pukul 6 sore, jam-jam sibuk, di mana orang-orang akan datang untuk menghabiskan waktu setelah seharian bekerja. Di sela-sela kesibukan, terkadang Dian memperhatikan interaksi antara Pak Amir dengan para pelanggan. Pak Amir bukanlah tipe bos yang hanya duduk di belakang meja kasir atau memantau dari kejauhan. Ia seringkali turun tangan, berbaur dengan para pelanggan, menanyakan kabar mereka atau bahkan ikut mengantar pesanan. Dian mengagumi cara Pak Amir menjaga hubungan dengan para pelanggan, sesuatu yang ingin ia pelajari lebih dalam.
Setelah jam sibuk mulai mereda, Dian mengambil waktu sejenak untuk menarik nafas panjang. Ia bersandar di dekat mesin kopi, mengistirahatkan kakinya yang sudah pegal setelah berdiri berjam-jam. Pak Amir menghampiri, membawakan segelas air dingin, lalu menyerahkannya kepada Dian. "Minum dulu, biar nggak terlalu capek," katanya dengan senyuman ramah. Dian menerimanya dengan senang hati, meneguk air itu hingga habis. "Terima kasih, Pak." Setelah semua pelanggan pergi dan kafe mulai sepi, Dian dan rekan-rekannya mulai membersihkan tempat itu. Lantai disapu, meja-meja dilap, dan mesin kopi dibersihkan. Malam itu sebelum pulang, Pak Amir memanggil Dian ke kantor kecil yang ada di belakang kafe. Ia mengeluarkan selembar amplop dan menyerahkannya kepada Dian. "Ini bonus bulan ini. Kamu sudah bekerja keras, Dian. Terima kasih atas segala dedikasimu," ucap Pak Amir. Dian terkejut. Ia tidak menyangka jika akan mendapat bonus. Dengan wajah penuh rasa syukur, ia menerima amplop itu. "Terima kasih, Pak," jawab singkat penuh rasa hormat. Ia merasa usahanya selama ini tidak sia-sia. Saat berjalan pulang malam itu, Dian merasa bangga pada dirinya sendiri. Akan tetapi, suatu hari ada musibah yang menimpa keluarganya. Kabar itu datang ketika Dian baru saja selesai bekerja di kafe. Telepon dari kampung memecah ketenangannya. Suara ibunya di seberang terdengar serak dan penuh kecemasan. "Dian, bapakmu kecelakaan. Tangannya patah dan dokter bilang dia harus segera dioperasi." Dian terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi yang baru saja didengar. Kecelakaan? Operasi? Tiba-tiba saja rasa lelahnya dari seharian bekerja lenyap, tergantikan oleh kegelisahan yang menjalar cepat di hatinya. "Bu, tenang dulu, Bu. Bapak di mana sekarang?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Di seberang sana, ibunya menjelaskan bahwa bapaknya kini sudah diperiksa di rumah sakit, tapi segera dibawa pulang lagi karena mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk biaya operasi. Dian segera meminta izin dari bosnya, Pak Amir, untuk segera pulang kampung. Tanpa banyak tanya, Pak Amir mengizinkan. "Keluargamu lebih penting, Dian. Segera pulang. Kami akan urus semuanya di sini," katanya. Keesokan paginya, Dian bergegas menuju terminal bus. Untung saat ini perkuliahannya sedang libur. Perjalanan pulang terasa sangat panjang, meskipun sebenarnya hanya beberapa jam. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang kondisi bapaknya. Sesekali ia mencoba menghubungi ibunya, tapi sinyal di kampungnya itu buruk. Tidak banyak informasi yang bisa ia dapatkan. Ketika akhirnya bus sampai di kampung, dia langsung turun lalu berlari pulang. Di rumah, tetangganya sudah menunggu. Dia memberitahukan Dian bahwa ayahnya kembali dibawa ke rumah sakit karena sempat mengalami pingsan. Dian segera menuju rumah sakit. Di depan ruang gawat darurat, ia melihat ibunya duduk termenung di kursi tunggu. Matanya sembab. Mungkin karena menangis semalaman, Dian segera menghampirinya dan langsung memeluknya erat. "Bagaimana kondisi Bapak, Bu?" tanyanya lirih. "Dokter bilang Bapak harus segera dioperasi. Tulang tangannya patah parah, tapi kita tidak punya uang yang cukup untuk biaya operasi." Dian merasa dadanya sesak. Bapaknya adalah segalanya bagi keluarga mereka. Seorang petani yang tak kenal lelah, bekerja keras di sawah setiap hari untuk menghidupi mereka. Melihat ibunya begitu cemas, membuat Dian merasa tak berdaya. Di dalam ruang perawatan, bapaknya terbaring lemah dengan lengan yang dibalut perban kasar. Wajahnya pucat, matanya setengah tertutup, tapi ia masih mencoba tersenyum ketika melihat Dian masuk. "Dian, kamu sudah pulang, Nak," ucapnya lemah. Dian duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan bapaknya yang tidak terluka. "Bapak, kita akan mencari jalan untuk melakukan operasi ya." Bapaknya hanya mengangguk pelan. Jelas sekali dia sedang menahan sakit. Dian sadar biaya operasi ini jauh di luar kemampuan mereka. Penghasilan sebagai petani tidaklah cukup untuk menanggung biaya rumah sakit yang besar, apalagi dengan kehidupan mereka yang pas-pasan di kampung. Untuk makan sehari-hari saja mereka sulit. Tapi Dian tidak mau menyerah. Dia mencoba menghubungi beberapa teman-temannya, bertanya apakah ada yang bisa membantu dengan pinjaman uang. Akan tetapi
Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Semua orang sedang kesulitan, sementara itu dokter terus mendesak agar operasi dilakukan secepatnya. Kalau ditunda lebih lama, bisa ada komplikasi yang lebih buruk, ujar dokter dengan nada serius. Waktu semakin berdesak, tekanan itu semakin terasa di pundak Dian. Ia duduk di kursi tunggu, menatap lantai rumah sakit dengan mata yang kosong. Pikirannya berputar-putar, mencoba untuk menemukan solusi. Satu-satunya jalan yang bisa dia pikirkan adalah melepas perhiasan emas yang dibelinya setelah mengumpulkan gaji selama beberapa tahun ini. Bu, aku akan menggadaikan gelang dan cincinku. Nanti uangnya buat operasi bapak, ujar Dian dengan mata. Ibunya terkejut. Kamu yakin, Dok? Itu untuk tabungan kuliahmu nanti. Sudah, Bu, jangan dipikirkan dulu. Yang penting bapak selamat dulu. Tanpa banyak bicara, Dian segera kembali ke kota. Ia tidak membuang waktu. Sesampainya di kota, ia langsung menuju tempat penggadaian. Meskipun harganya tidak seberapa, uang itu cukup untuk membayar biaya awal operasi bapaknya. Setelah berhasil mendapatkan uang, Dian pun langsung kembali ke kampung. Ia lalu menyerahkan uang itu kepada ibunya dan dokter segera menjadwalkan operasi untuk bapaknya. Ketika mereka menunggu di luar ruang operasi, waktu terasa berjalan begitu lambat. Dian terus berdoa dalam hati, berharap agar semuanya berjalan lancar. Beberapa jam kemudian, pintu ruang operasi terbuka dan dokter keluar dengan wajah yang lega. Operasinya berhasil. Bapak akan butuh waktu untuk pulih, tapi dia akan baik-baik saja. Dian merasa seolah beban terangkat dari pundaknya. Dia memeluk ibunya erat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Walau masalah mereka belum sepenuhnya selesai, setidaknya nyawa bapaknya selamat. Itulah poin yang paling penting. Saat malam tiba, Dian duduk di samping ranjang bapaknya yang masih tertidur. Tangannya menggenggam tangan bapaknya yang sekarang sudah terbalut gips. Rasa lega menyelimuti hatinya, tapi ia tahu perjalanan mereka masih panjang. Setelah ayahnya pulih dan diperbolehkan pulang oleh dokter, Dian kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena kini ayahnya sudah berhasil melewati masa kritis dan akan segera pulih. Namun, di sisi lain, pikirannya dipenuhi dengan kecemasan soal uang. Uang yang ia miliki tinggal beberapa puluh ribu saja, nyaris habis setelah membiayai operasi ayahnya dan keperluan lain di rumah sakit. Kamar kosnya di kota belum dibayar, dan ini membuatnya semakin was-was. Pagi itu, ketika bus yang ia tumpangi mulai mendekati terminal kota, Dian menatap keluar jendela. Gedung-gedung kota menjulang tinggi, tapi tidak memberikan rasa nyaman sedikit pun. Sesampainya di kota, Dian harus segera mencari cara untuk membayar kos. Dia menunduk, merogoh sakunya, memeriksa uang yang tersisa, selembar 20 ribuan dan beberapa ribu receh. Hanya itu yang ia miliki sekarang. Langkahnya terasa berat saat ia turun dari bus dengan tas ransel di punggung dan perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Dian berjalan menuju kos-kosan yang terletak di pinggir kota. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan situasinya, tapi bayangan tentang uang kos yang menunggak terus saja membayangi pikirannya. Setibanya di depan kamar kos, pintu kos-kosannya terlihat tertutup rapat. Dian menarik nafas panjang sebelum mengetuk pintu ibu kos yang berada di ujung gang. Ibu kos adalah seorang perempuan berusia sekitar 50 tahunan dengan rambut disanggul dan wajah yang biasanya ramah. Kali ini menatap Dian dengan sedikit heran. Dian, kamu baru pulang? Tanya ibu kos dengan suara datar. Dian hanya mengangguk, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Ya bu, saya baru pulang dari kampung. Maaf banget, saya belum sempat membayar kos bulan ini, ujarnya pelan sedikit menunduk. Ibu kos memandangi Dian dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada keheningan sejenak sebelum akhirnya dia bicara. Dian, saya mengerti kok. Kamu punya masalah keluarga, tapi kamar kos ini juga harus dibayar. Kamu sudah terlalu lama menunggak loh.
Masih ada orang lain yang siap bayar, ucap ibu kos. Dian menggigit bibir, hatinya semakin terasa berat. Saya minta waktu seminggu lagi ya Bu. Saya baru dapat kabar kalau ayah saya kecelakaan. Jadi uang saya habis buat biaya operasi. Tapi saya janji seminggu lagi saya akan bayar kosnya. Ibu kos terlihat berpikir sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, saya kasih waktu 1 minggu, tapi tolong jangan lebih dari itu. Dian merasa sedikit lega. Setidaknya ia masih punya waktu untuk mencari solusi. Setelah berbicara dengan ibu kos, Dian masuk ke dalam kamar kosnya yang sempit. Kamar itu hanya diisi oleh kasur tipis, meja belajar dengan beberapa buku yang tertumpuk rapi, dan lemari kecil yang mulai usang. Dian duduk di tepi kasur, merasakan kelelahan yang tiba-tiba menyerang. Setelah beberapa saat termenung, Dian sadar ia harus segera mencari cara untuk mendapatkan uang secepat mungkin. Akan tetapi, pekerjaan di kafe yang selama ini ia andalkan mungkin tidak cukup untuk membayar seluruh tunggakan kos. Lagi pula, gaji dari kafe baru akan dibayarkan minggu depan. Itu pun tidak akan cukup menutupi semua kebutuhan mendesaknya. Sore itu, Dian memutuskan untuk berjalan kaki menuju kafe tempatnya bekerja. Langkahnya lambat, sementara pikirannya terus mencari solusi. Saat tiba di kafe, suasananya ramai seperti biasa. Suara mesin espresso yang menderu, aroma kopi yang khas, serta pelanggan yang lalu lalang seolah mengalihkan sejenak kekhawatiran Dian. Pamir, bosnya, sedang berdiri di belakang meja kasir. Ketika melihat Dian masuk, senyum ramanya langsung menyambut. "Dian, kamu sudah pulang? Bagaimana keadaan bapakmu?" tanyanya. Dian menghela nafas. "Sudah lebih baik, Pak. Sudah pulih setelah dioperasi. Terima kasih banyak atas izin yang Bapak berikan." Pak Amir mengangguk. "Syukurlah kalau begitu. Kamu mau mulai kerja lagi hari ini kan?" Dian sebenarnya merasa lelah setelah perjalanan panjang dari kampung, tapi ia tahu bahwa bekerja sekarang adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang. "Ya Pak, saya siap bekerja hari ini." Hari itu, Dian pun langsung bekerja. Dengan tenaga yang tidak sepenuhnya pulih, ia melayani pelanggan dengan senyuman, tetapi dalam hatinya Dian merasa sangat khawatir tentang bagaimana bisa ia melunasi tunggakan kosan. Sore berganti malam, kafe semakin ramai. Dian terus bergerak tanpa henti sejak tadi. Di akhir shift, ketika semua pekerjaan sudah selesai dan kafe mulai sepi, Dian menghampiri Pak Amir. Ada satu hal yang ingin ia tanyakan meskipun sedikit ragu. "Pak, mohon maaf, saya mau tanya, apakah ada kemungkinan saya bisa dapat uang lembur lebih cepat? Saya saat ini sedang benar-benar butuh uang untuk bayar kos, Pak." Pak Amir memandangnya dengan sedikit heran, lalu tersenyum kecil. "Dian, saya tahu kamu sedang dalam kesulitan. Begini saja ya, nanti saya akan coba atur supaya gaji kamu bisa dicairkan lebih awal. Kita akan urus besok ya." Dian merasa sedikit lega kala mendengar tawaran itu. "Terima kasih banyak ya Pak," ucapnya dengan senang hati. Saat berjalan pulang malam itu, Dian merasa sedikit lebih ringan. Masalahnya belum selesai, tapi ia tahu bahwa selama ia terus berusaha, pasti akan ada jalannya. Kesehatan ayahnya sudah pulih, dan itu adalah prioritasnya yang pertama. Kini saatnya ia mencari cara untuk bangkit kembali dari krisis ini. Suatu malam, Dian baru saja selesai dengan pekerjaan terakhirnya, mengelap meja dan membereskan kursi-kursi yang sudah tidak terpakai. Suasana di kafe mulai sepi. Lampu-lampu sebagian sudah dipadamkan, hanya menyisakan satu cahaya temaram di sudut ruangan untuk penerangan. Pamir berdiri di belakang kasir, menghitung hasil pendapatan hari itu, sementara Dian berdiri di dekat pintu depan, bersiap untuk menutup kafe. Temannya yang lain sudah pulang lebih dulu. Saat itulah suara langkah kaki halus terdengar dari arah pintu masuk. Dian menoleh dan melihat seorang perempuan masuk ke dalam. Ya, perempuan itu adalah Burina, istri dari Pak Amir. Dian mengenal sosoknya dengan baik. Perempuan parubaya dengan raut wajah yang lembut dan senyuman yang selalu hangat, tetapi jarang berbicara banyak ketika bertemu.
Burina menghampiri Pak Amir sambil membawa tas belanja. Mereka berbicara sebentar, tapi tidak lama kemudian Burina melirik ke arah Dian lalu melangkah mendekatinya. "Dian, kamu sudah selesai kerja hari ini?" tanya Burina dengan nada ramah. Dian mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, Bu." Burina tersenyum baik, lalu dengan suara yang agak pelan namun penuh perhatian, ia berkata, "Kamu kelihatan lelah. Saya dengar dari Bapak kalau kamu baru saja pulang dari kampung ya. Bagaimana keadaan ayahmu sekarang?" Dian mengangguk lagi. Ia merasa sedikit canggung dengan perhatian yang tiba-tiba itu. "Alhamdulillah, sudah lebih baik, Bu. Sudah diizinkan pulang dari pihak rumah sakit." Burina tampak lega kala mendengar kabar itu. "Syukurlah kalau begitu. Saya bisa lihat kok kalau kamu itu pasti capek harus bolak-balik dari kampung, apalagi masih harus langsung bekerja di sini," ujarnya lembut sebelum melanjutkan. "Sebenarnya saya ini ada sesuatu yang ingin saya tawarkan ke kamu, Dian." Dian memandang Burina dengan penuh perhatian. "Tawaran? Tawaran apa ya, Bu?" tanyanya dengan nada hati-hati. Burina tersenyum kecil. "Saya dengan Pak Amir sudah bicara. Kami tahu kondisi keuanganmu kok. Sekarang mungkin sedang sulit-sulitnya ya, apalagi dengan biaya operasi ayahmu. Nah, saya berpikir daripada kamu harus terus bayar kos yang mahal, kenapa kamu tidak tinggal saja di rumah kami untuk sementara? Lagi pula rumah kami juga tidak terlalu jauh dari sini kok." Dian tertegun. Tawaran itu datang begitu tiba-tiba. Ia tidak menyangka Burina akan mengusulkan hal semacam itu. Dia tinggal di rumah bosnya. Ia merasa ragu sejenak, takut akan mengganggu privasi keluarga mereka, tapi di saat yang bersamaan ia tahu tawaran itu mungkin bisa meringankan beban hidupnya. Biaya kos memang menjadi salah satu pengeluaran terbesar. Jika ia bisa menghemat uang untuk itu, setidaknya ia punya uang dan bernafas sedikit lega. Saya tidak tahu harus bilang apa, Bu," ucap Dian dengan suara sedikit gemetar. "Apa tidak merepotkan kalau saya tinggal di rumah Ibu nantinya?" Burina menggeleng dengan cepat. Dia tersenyum penuh pengertian. Enggak sama sekali kok. Sama sekali tidak merepotkan, Dian. Malah kami senang bisa ngebantu. Kamu itu adalah pekerja yang rajin, dan kami tahu kamu itu sedang butuh bantuan sekarang. Anggap saja ya, rumah kami itu sebagai tempat singgah sementara sampai nanti kondisi kamu bisa lebih stabil lagi. Hati Dian lega kala mendengar penjelasan itu. Rasa sungkan yang sempat muncul perlahan memudar. Burina benar-benar tulus. Lagi pula, Dian tahu tawaran itu akan sangat membantu situasinya yang sedang sulit ini. "Kalau begitu, saya terima tawarannya, Bu. Terima kasih banyak sebelumnya," ucap Dian lega sekaligus terharu karena kebaikan mereka. Pak Amir yang sedari tadi mendengarkan percakapan itu dari belakang kasir segera menghampirinya. "Bagus, rumah kami itu cukup besar dan ada satu kamar tamu yang tidak terpakai. Kamu bisa pindah kapan saja. Mungkin bisa besok pagi." Dian mengangguk, masih sedikit tidak percaya dengan keberuntungannya. "Iya, Pak, baik. Besok saya akan segera pindah." Malam itu, setelah kafe benar-benar tutup, Dian pulang ke kosan dengan perasaan yang lebih ringan. Langkahnya terasa lebih cepat, tidak lagi dibebani oleh kekhawatiran yang sama seperti sebelumnya. Saat ini masih ada banyak masalah yang harus dihadapi. Setidaknya masalah tempat tinggal untuk sementara sudah teratasi. Pikirannya mulai merencanakan bagaimana ia bisa mengemas barang-barangnya esok pagi agar bisa segera pindah ke rumah Pak Amir. Keesokan harinya, Dian sudah siap sejak pagi. Ia mengepak barang-barang yang tidak terlalu banyak, hanya beberapa pakaian, buku-buku dan peralatan pribadi lainnya. Semuanya dimasukkan ke dalam 2 tas ransel yang sudah lama ia bawa sejak pertama kali datang ke kota ini. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, Dian berjalan menuju rumah ibu kos untuk pamit. Ibu kos tampak sedikit terkejut ketika mendengar kabar bahwa Dian akan segera pindah, tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. "Kalau begitu, semoga kamu betah di tempat barumu, Dian. Jaga diri baik-baik ya." Setelah urusan dengan ibu kos selesai, Dian bergegas menuju ke rumah Pak Amir.
Rumah itu terletak di sebuah perumahan yang cukup nyaman, tidak jauh dari kafe tempatnya bekerja, sekitar 10 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Ketika Dian sampai, Burina sudah menunggunya di depan pintu. Dian, ayo masuk. Nah, ini kamarmu, ujar Burina sambil menunjuk ke sebuah kamar yang ada di bagian belakang rumah. Kamar itu terlihat sederhana tetapi nyaman, dengan kasur yang empuk, lemari pakaian, dan meja kecil di sudut ruangan. Dian bersyukur karena tempat ini jauh lebih baik daripada kamar kosnya yang sempit. Terima kasih ya Bu, saya benar-benar beruntung bisa tinggal di sini, ucap Dian dengan tulus. Bu Rina hanya tersenyum. Tidak usah sungkan Dian, anggap saja rumah sendiri. Kini, Dian bisa fokus pada pekerjaan dan membangun kembali hidupnya tanpa harus terlalu khawatir soal tempat tinggal. Sudah seminggu, Dian tinggal di rumah Burina. Kamar yang disediakan untuknya memang sederhana, tapi sangat nyaman dan lebih dari cukup dibandingkan dengan kamar kos sempitnya dulu. Burina dan Pak Amir juga sangat baik, tidak pernah memperlakukan Dian seperti tamu yang merepotkan. Mereka menganggap Dian seperti keluarga, tetapi Dian tetap berusaha menjaga sopan santun agar tidak melanggar privasi mereka. Suatu malam, setelah kafe tutup, Burina mengajak Dian untuk duduk di ruang tamu. Pak Amir kala itu sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis, jadi hanya mereka berdua yang ada di rumah itu. Suasana malam terasa hangat dengan suara jangkrik yang samar-samar terdengar dari arah luar. Burina menyeduhkan teh hangat, lalu menyuguhkannya kepada Dian. Sini, minum dulu. Malam ini udaranya dingin sekali loh, kata Burina sambil menyerahkan secangkir teh. Dian mengambil cangkir itu dengan senyuman tipis. Terima kasih Bu, teh hangat itu memang pas di malam seperti ini. Burina duduk di sebelah Dian, menghela nafas panjang seolah ada beban yang ingin dilepaskan. Setelah beberapa saat dalam keheningan, ia tiba-tiba berkata, Dian, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan padamu. Dian menoleh, menatap Burina dengan sedikit penasaran. Ada apa ya Bu? Tanya Dian. Burina menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkannya. Kamu sudah bekerja cukup lama di kafe kami. Kamu tahu sendiri kan, kalau kafe itu selalu ramai. Bahkan saat di tempat-tempat lain sepi, tapi kami masih bisa mempertahankan pelanggan yang datang silih berganti. Dian mengangguk. Ya, memang benar. Kafe milik Pak Amir dan Burina ini selalu dipadati para pengunjung, bahkan di saat-saat yang sepi bagi usaha lain. Itu adalah salah satu alasan mengapa ia tetap bertahan bekerja di sana. Selain itu, gaji yang diterimanya pun cukup lumayan. Kenapa Ibu? Apa ada sesuatu yang salah? Tanya Dian berhati-hati, merasa sedikit cemas dengan nada bicara Burina. Burina menatap ke depan, lalu ia berkata pelan. Sebenarnya kafe kami itu ramai bukan hanya karena pelayanan atau rasa makanan atau minuman yang enak, Dian. Tapi ada sesuatu yang lain di balik itu. Dian mengerutkan kening. Maaf, maksud Ibu apa ya? Burina tersenyum. Kami menggunakan penglaris. Dian terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Burina. Penglaris. Pikiran Dian langsung berputar, memikirkan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Burina. Penglaris biasanya terkait dengan ritual klinik yang digunakan untuk menarik pelanggan secara gaib, sesuatu yang bagi sebagian orang merupakan hal biasa dalam dunia usaha. Penglaris, maksudnya Ibu apa ya? Dian tidak tahu harus berkata apa. Iya, penglaris, ulang Burina dengan nada suara yang lebih tenang, seolah dia sudah siap dengan segala reaksi dari Dian. Kami melakukan itu agar kafe kami tetap ramai, ya supaya usaha ini terus berjalan lancar. Kamu pasti tahu, di kota besar seperti ini persaingan sangat ketat. Banyak usaha yang gulung tikar kalau tidak punya cara untuk menarik pelanggan. Dian terdiam, menatap cangkir teh di tangannya, pikirannya berkecamuk. Burina melanjutkan. Banyak pengusaha yang juga melakukan hal ini, Dian. Ini bukan hal baru kok.
Kami itu hanya ingin memastikan bahwa bisnis kami tetap berjalan baik dan tidak tergerus oleh persaingan yang ketat. Dian masih merenung, mencoba memahami bagaimana perasaannya tentang pengakuan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa kafe tempatnya bekerja itu menggunakan cara-cara seperti itu demi untuk menarik pelanggan. Selama ini, dia selalu menganggap kesuksesan kafe mereka murni karena kerja keras dari Pak Amir dan Bu Rina serta kualitas makanan dan layanan yang mereka berikan. Ini wajar, Dian, lanjut Bu Rina. Ya, mungkin tidak semua pengusaha ya mau terbuka tentang hal ini, tapi kenyataannya Bapak yang melakukan hal serupa. Ya, kami kan juga tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Ini semuanya untuk memastikan bahwa usaha kami tetap berjalan dan bisa bertahan. Dian menatap Bu Rina, melihat ketulusan dalam matanya. Dian merasa bahwa Bu Rina benar-benar percaya bahwa apa yang sudah dilakukannya adalah sesuatu yang wajar dalam dunia bisnis. Bagaimana caranya, Bu? Dian akhirnya bertanya. Apa apa seperti ini membutuhkan tumbal? Bu Rina tersenyum tipis. Ada seorang ahli spiritual yang kami datangi. Dia tidak menggunakan sesuatu yang aneh-aneh juga kok. Ya hanya ritual sederhana untuk menarik energi positif. Dan dia mengatakan bahwa dengan itu ya pelanggan akan merasa nyaman dan selalu ingin kembali lagi ke kafe. Dian lega mendengar bahwa tidak ada tumbal yang dikorbankan. Apakah itu tidak berbahaya, Bu? Bu Rina menggeleng pelan. Sampai sekarang gak ada hal yang buruk terjadi kok. Selama kami mengikuti apa yang diajarkan, ya semuanya berjalan lancar. Lagi pula ini kan hanya untuk keberlangsungan usaha kami, gak lebih. Dian tidak tahu harus merespons apa baginya. Apa yang dilakukan oleh Bu Rina dan Pak Amir bukanlah pilihan yang masuk akal dalam situasi persaingan bisnis. Kalau kamu memang merasa tidak nyaman dengan hal ini, saya mengerti kok Dian, kata Bu Rina seolah bisa membaca pikiran Dian. Saya itu hanya bercerita supaya kamu tidak kaget lagi saat kami harus menjalankan ritual-ritual tertentu. Dian menatap Bu Rina, melihat kejujuran dalam sorot matanya. Akhirnya dia mengangguk. Ya Bu, saya mengerti Bu. Bu Rina tersenyum lega. Terima kasih ya Dian. Saya harap kamu bisa tetap betah ya bekerja bersama kami. Ya Bu, maaf Bu, saya pamit ke kamar dulu ya, ujar Dian yang mendadak ingin menyendiri. Oh iya, besok kafe libur ya. Kamu nanti temani saya ke rumah dukun yang saya ceritakan tadi. Dian terpaku. Ya apa boleh buat? Ia terpaksa setuju untuk pergi menemani Bu Rina. Keesokan harinya, mereka menempuh perjalanan ke kota tetangga, tempat dukun itu tinggal. Sepanjang perjalanan, Dian hanya terdiam. Perasaannya campur aduk antara penasaran dan juga cemas. Dia tidak pernah berurusan dengan hal-hal seperti ini, tapi karena sudah terlanjur menumpang tinggal di rumah Bu Rina, setidaknya Dian harus menghargai kebaikan mereka. Setibanya di tujuan, Dian terkejut kalau melihat rumah dukun itu, bangunan megah dan mewah, berdiri dengan halaman luas, dihiasi berbagai mobil mewah yang terparkir di depannya. Ini bukanlah bayangan Dian tentang tempat tinggal seorang dukun. Biasanya dia membayangkan rumah kecil, mungkin di pinggiran desa dengan suasana angker. Tetapi yang satu ini tampak seperti rumah orang kaya biasa. Ayo masuk, santai saja. Jangan ragu-ragu yuk, kata Bu Rina membimbing Dian untuk memasuki rumah itu. Di dalam, aroma dupa tipis tercium di udara. Ruang tamu yang mereka masuki dilengkapi dengan sofa kulit dan karpet mewah, benar berkesan bahwa dukun ini bukanlah dukun sembarangan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya muncul. Wajahnya tenang, senyumannya tipis tapi menyiratkan kepercayaan diri yang tinggi. Kamu datang tepat waktu, Rin, katanya dengan suara lembut. Matanya menatap tajam ke arah Dian yang baru pertama kali dilihatnya. Dian, ini Pak Sumar. Pak Sumar inilah yang selama ini sudah membantu kami, kata Bu Rina memperkenalkan. Pak Sumar mengangguk, lalu memusatkan perhatiannya kepada Dian. Tanpa basa-basi, dia berkata, kamu itu punya aura yang gelap. Saya bisa merasakan dan melihatnya begitu kamu masuk.
Dian terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menatap pria itu dengan canggung. Orang dengan aura seperti kamu itu akan sering mengalami masalah. Mulai dari kesulitan hidup, selalu dapat musibah, dan juga bermasalah dalam keuangan. Lanjut Pak Sumar. Dian mengangguk perlahan. Dia teringat musibah yang menimpa keluarganya di kampung. Saya bisa membantu kamu, ujar Pak Sumar dengan nada penuh keyakinan. Kita bisa membersihkan aura gelap di wajahmu itu, supaya jalan keberuntunganmu terbuka lebar. Dian menoleh sekilas ke arah Burina, mencari petunjuk. Apakah ini memang benar? Burina tersenyum kecil lalu mengangguk, memberikan isyarat agar Dian mengikuti saran Pak Sumar. Ayo, ikuti saya, kata Pak Sumar sambil berjalan menuju sebuah pintu di sudut ruangan. Dian mengikuti dengan langkah ragu, sementara Burina tetap berada di ruang tamu menunggu mereka di sana. Dian tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya saja ia terasa sungkan untuk menolak. Pak Sumar membawa Dian ke sebuah kamar di dalam rumah. Ruangannya sederhana, hanya ada tempat tidur kecil dan lemari jati di sudut. Duduk di sini, kata Pak Sumar sambil menunjuk ke arah Raja. Dian menurut. Duduk dengan posisi tegang, Pak Sumar berdiri di depannya, menatapnya dalam-dalam. Kamu harus santai. Ini tidak akan berhasil kalau kamu tegang seperti itu, kata Pak Sumar. Ayo, lepas jaketmu. Dian mengangguk ragu, tetapi dia tetap saja menahan napas ketika Pak Sumar mulai merapal mantra sambil menyentuh beberapa bagian tubuhnya. Perasaannya semakin tidak enak begitu melihat wajah Pak Sumar yang tampak bernafsu padanya. Jangan Pak. Dian segera menepis tangan Pak Sumar yang akan membuka kancing-kancing baju Dian. Saya akan membimbing kamu melalui proses ini. Kita perlu membersihkan aura buruk yang ada di tubuhmu. Jadi seluruh pakaianmu harus dibuka. Jelas Pak Sumar. Apa tidak ada cara lain? Tanya Dian dengan nada yang lebih tegas. Pak Sumar tersenyum. Ada sesuatu di balik senyuman itu yang membuat Dian semakin tidak nyaman. Ini adalah cara terbaik supaya hasilnya maksimal. Saya rasa ini tidak perlu Pak, katanya dengan suara mantap. Terima kasih atas bantuannya. Pak Sumar menatapnya dengan tatapan tajam, tapi Dian tidak menggubris sama sekali. Gadis itu bangkit dari ranjang, berniat pergi secepatnya. Akan tetapi Pak Sumar tidak membiarkannya pergi begitu saja. Pria itu menarik tangan Dian, memeluknya erat-erat sambil berusaha mencium bibirnya. Lepas, seru Dian panik. Pak Sumar tidak peduli. Ia bahkan menarik baju Dian sehingga bagian punggungnya robek. Dian menendang selangkangan Pak Sumar sehingga ia berlutut kesakitan. Dian masih belum puas. Dia kembali menendang Pak Sumar sampai pria itu roboh ke lantai lalu pingsan. Dian kembali ke ruang tamu. Setelah ia menggunakan jaketnya, Burina menatapnya heran. Sudah selesai? Tanya Burina. Dian hanya mengangguk singkat, tidak ingin menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Sudah Bu, kata Pak Sumar, kita pulang aja dulu karena ada yang harus beliau lakukan. Mereka berdua pun lalu keluar dari rumah itu. Di dalam hati Dian merasa gugup karena perbuatan yang telah dilakukannya tadi. Setelah sampai di rumah, Dian segera merapikan barang-barang bawaannya lalu berpamitan pada Burina dengan alasan dia sudah mendapatkan tempat tinggal yang baru. 5 tahun kemudian, Dian duduk santai di sofa ruang tamunya, menonton televisi sambil menyeruput secangkir teh hangat. Udara sore terasa sejuk setelah hujan turun sejak siang. Dia menekan-nekan tombol remote, mencari acara yang bisa ditonton untuk mengisi waktu. Pekerjaannya di sebuah kantor sudah cukup terasa melelahkan. Ini adalah saat yang tepat untuk bersantai sebelum mempersiapkan makan malam. Ketika dia akhirnya berhenti di sebuah kanal berita, matanya tiba-tiba saja terpaku di layar televisi. Muncul sebuah berita yang membuat jantungnya berdebar cepat. Wajah seorang lelaki tua yang seperti tidak asing lagi baginya terpampang jelas di sana dengan judul berita yang langsung mencuri perhatiannya.
dukun ternama ditangkap. Diduga terlibat kasus pelecehan seksual. Dian membelalakan mata, hatinya berdegup kencang. Ya, itu adalah wajah dukun yang sama. Dukun yang pernah dia temui beberapa tahun yang lalu bersama Bu Rina. Di layar, seorang reporter sedang menjelaskan rincian kasus tersebut. Dukun itu ditangkap setelah beberapa perempuan melapor telah menjadi korban pelecehan seksual saat mereka berkonsultasi di rumahnya. Menurut para korban, suara reporter itu terdengar jelas di ruangan yang hening. Dukun tersebut seringkali memanfaatkan situasi dengan dalih ritual, menyuruh para korban melakukan tindakan yang tidak wajar dengan alasan meningkatkan keberuntungan atau membersihkan aura. Pihak kepolisian menduga kalau jumlah korban lebih banyak daripada yang sudah melapor. Dian merasa perutnya mual. Dia meletakkan cangkir tehnya, tangannya gemetar. Tidak salah lagi. Ya, itu adalah orang yang sama, Pak Sumar. Wartawan terus menjelaskan bagaimana dukun itu berhasil menipu banyak orang selama bertahun-tahun, berpura-pura menjadi penyembuh spiritual. Ada gambar rumah besar dukun itu yang muncul di layar tempat yang pernah dia datangi. Dia ingat betapa banyak mobil mewah yang terparkir di halaman rumah Pak Sumar, menunjukkan bahwa dia memiliki banyak klien yang sebagian besar mungkin adalah orang kaya atau berpengaruh. Dia menggunakan pengaruhnya untuk menipu para korban dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Lanjut reporter itu. Pihak kepolisian menemukan bukti-bukti yang kuat di dalam rumahnya, termasuk rekaman video yang menunjukkan tindakannya kepada beberapa korban. Dian menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya yang mulai bercampur aduk. Dia ngeri membayangkan apa yang mungkin terjadi padanya jika saat itu dia tidak mengikuti naluri untuk kabur. Dia bisa saja menjadi salah satu dari perempuan yang saat ini menjadi berita utama, salah satu korban yang mungkin terlambat menyadari jebakan licik dukun tersebut. Dia melihat reporter mewawancarai salah satu korban yang wajahnya disamarkan, suaranya pun diubah. Wanita itu bercerita tentang bagaimana dia datang ke dukun tersebut dalam keadaan putus asa mencari solusi atas masalahnya. "Saya benar-benar percaya padanya," kata korban itu. Suaranya terdengar lemah. "Dia sudah membuat saya percaya bahwa hanya melalui dia masalah saya bisa terselesaikan. Tapi semua itu bohong. Dia hanya memanfaatkan kami dan mempermainkan kami." Tak lama, kamera televisi beralih ke rekaman saat pihak kepolisian membawa Pak Sumar keluar dari rumahnya. Tangannya diborgol, wajahnya tertunduk, tampak pasrah. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang masih membuat Dian bergidik, seperti tidak ada rasa penyesalan, seolah dia masih merasa berada di atas angin. Pak Sumar lalu dibawa masuk ke dalam mobil polisi, dikerubungi wartawan yang berusaha mengajukan berbagai pertanyaan. Namun lelaki itu tetap diam. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Berita itu berakhir dengan informasi bahwa sidang akan segera digelar dan pihak berwenang tengah mengumpulkan lebih banyak korban untuk memperkuat dakwaan. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Sanum Nareswari. Ini banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Jadi bagaimana Dian, seorang gadis yang masih berkuliah, harus menghidupi dirinya, harus untuk biaya kuliah ya, dia harus bekerja paruh waktu. Disinilah dia akhirnya terjebak dalam satu keadaan yang sangat parah banget ya. Saya masih belum paham nih sama Pak Amir sama Bu Rina nih, maksudnya apa sih? Bawa dia ke rumahnya, terus dia diajak ke rumah dukunnya yaitu Pak Sumar. Bahkan dia dengan gamblang bilang bahwa ini kafe saya pakai pengarisan dan itu hal yang wajar. Ini saya masih belum paham motivasinya apa. Tapi mungkin ya ini baru-baru dugaan ya. Jadi bisa jadi keluarga Bu Rina dan Pak Amir ini memang punya perjanjian khusus kepada si dukun ini, Pak Sumar ini, untuk memberikan seserahan ya, kayak gadis-gadis ini untuk diserahkan kepada Pak Sumar yang mana pada akhirnya Pak Sumar terus mengupayakan bagaimana kafenya itu
bangkit ya. Dan di sini Dian hampir saja menjadi korban ya daripada kebejatan dukun Sumar itu, tapi untungnya dia berani melawan dan sampai pada akhirnya dia pergi dari sana dan dia pamit keluar kerja dari kafe. Tapi ya itu setelah 5 tahun akhirnya kejahatan itu terbongkar, dan yang paling ngeselin terakhirnya nggak ada surat mata penyesalan tuh dari Pak Sumar. Jadi hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan sih, mungkin kalau menurut saya pribadi ya mungkin salah satu poin yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, jangan terlalu mudah percaya dengan kebaikan orang ya, seperti Dian yang karyawan tiba-tiba bosan nawarin tempat tinggal di rumahnya. Ini kan juga perlu, kok bisa tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba baik ngajak. Apalagi itu kan udah aneh tuh ketika dia bercerita dengan gamblangnya terus ngajak ke rumah dukun, itu udah nggak bener. Jadi mungkin lebih berhati-hati ya, terutama teman-teman semua yang cewek terutama ya, lebih berhati-hati. Itu aja luar biasa kisahnya Mbak Sanub, dan ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe ya, diklik dulu dong tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang punya kisah horor misteri, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.